kemudian acara selanjutnya materi yang akan dibacakan oleh Ustaz Jamul Akbar, kemudian sesi tanya jawab. Setelah sesi tanya jawab akan diumumkan door prize, kemudian foto bersama, dan terakhir doa dan penutup. Oke. Untuk acara selanjutnya pembacaan tilawah yang insyaallah akan dibacakan oleh Mbak Wanita. Oke. Kami persilakan Mbak Wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi qawqada narah falamma adah asma haulahu dabawu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Sammum bukman umyun fahum la yarji'un aw kasayhibim minas sama'i fi dhulumatu wa ra'du wa barqa yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Yakadul barqu yahtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fi wa idza aslama alaihim qamu walau syaa Allahu ladhaba bisam'ihim wa absarihim inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakum arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum la ta'lamun. Wa in kuntum fi sudin fi raibin mimma nazzalna abadina fa'tu bi suratin min mislihi bad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Wa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillah khair Mbak Wanita yang sudah tilawah dengan hafalan. Ya, alhamdulillah pinter. Acara selanjutnya setelah pembacaan tilawah pengkodasian di ruang Zoom ini. Kami mohon kepada seluruh peserta memode silent-kan selama kajian berlangsung. Mohon di silent. Kemudian yang kedua, mengaktifkan video. Kameranya dihidupkan, insyaallah. Kemudian yang ketiga,
boleh bertanya secara langsung ketika sesi pertanyaan. Nanti kalau memang sudah dibuka sesi tanya jawab, boleh dengan tulisan, juga boleh langsung membuka mikrofonnya. Kemudian kami juga akan membacakan kurikulum VT-nya pemateri, yakni Ustadz Jamil Akbar. Kami ulangi, yang pertama memodesalenkan suara dari peserta semuanya. Kemudian yang kedua mengaktifkan gambar videonya. Untuk yang ketiga nanti boleh bertanya secara langsung kepada Ustadz Jamil Akbar ketika sesi pertanyaan, ketika sesi tanya jawab. Ustadz Gigi? Ustadz Jamal sudah masuk, Ustadz. Alhamdulillah. Kami sapa dulu ya Ustadz Jamal. Assalamualaikum Ustadz Jamal. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Jamal masih mempersiapkan sebentar para hadirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Ustaz? Terdengar, Ustaz, terdengar. Jelas. Sampun. Kami persilahkan kepada Ustadz Jamal materi yang akan disampaikan beliau. Kami persilahkan. Mohon share screen, Ustaz ya. Saya nggak bisa nge-share screen. Cuma host saja yang bisa. Ustaz Gigi, nggak tolong saya. Materinya disampaikan Ustadz Sulis Kak Ustadz Jamal? Enggak, ada di saya. Atau mau saya kirim? Ini kebetulan hostnya Ustadz Sulis. Allahu Akbar. Oke, saya kirim ke Ustadz Sulis, Ge. Oke, siap. Oke, sudah saya kirim, Ustaz. Sambil dimulai dulu nggak apa Ustaz, saya hubungi Ustaz dulu ya. Baik. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa iqtafa wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, ketika bulan Ramadan itu datang, Rasulullah sangat gembira, sangat gembira. Bahkan Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Beliau mengumpulkan para sahabat untuk menyebarkan kabar gembira ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan." Apa artinya? Kenapa Rasulullah masih mengiklankan, memberitahu sahabat bahwa sekarang ini sudah datang bulan Ramadan? Apakah sahabat pada waktu itu tidak tahu, tidak mengerti bahwa itu adalah bulan Ramadan? Tentu saja tidak. Sahabat tahu bahwa sekarang sudah mulai bulan Ramadan, tapi Rasulullah masih memberitahu sebagai penekanan, sebagai pengingat, sekarang ini bulan Ramadan.
bukan bulan biasa. Itu maksudnya. Kenapa perlu diingatkan? Ya kita biasanya itu ya, tidak sedikit dari kita yang walaupun bulan Ramadan ibadahnya biasa-biasa saja, sama kayak ibadah-ibadah sebelum Ramadan. Ya sholat tahajudnya biasa-biasa saja, duhanya biasa-biasa saja, baca Qur'annya misalnya sebelum Ramadan misalnya sehari sejuz, ya pas Ramadan juga sejuz juga. Nah inilah maksud dari hadis ini. Pada ja'akum Ramadan, Rasulullah ingin menyampaikan kabar gembira sekaligus untuk mengingatkan kita sekarang bulan Ramadan, bukan bulan biasa. Yuk lipat gandakan kebaikan kita, lipat gandakan ibadah kita, perbanyak amal kita. Kemudian kata beliau, syahrun mubarak, syahrun mubarak. Ramadan ini adalah bulan yang diberkahi. Apa arti berkah di sini? Para ulama mengartikan berkah dengan ziyadatul khair. Ziyadatul khair artinya bertambahnya kebaikan pada sesuatu. Itulah arti dari berkah. Sebagai contoh gini, kalau misal kita punya makanan, makanan kita itu berkah. Maka walaupun makanan kita menunya ya biasa-biasa saja, tahu, tempe, telur, dan seterusnya, tapi rasanya enak sekali di lidah, enak sekali. Contoh lain, kita punya waktu misal, kita punya waktu sama, tidak ada yang punya waktu lebih dari 24 jam dalam sehari. Semua orang memiliki waktu 24 jam, tapi keberkahannya berbeda antara satu orang dengan orang lain. Ya contoh kecilnya saja, misal 24 jamnya Imam Syafi'i, beliau ya pernah diriwayatkan, diceritakan bahwa beliau ketika bulan Ramadan itu menghatamkan 2 kali sehari, 2 kali, bayangkan. Jadi siang 1 hari, malam 1 kali. Apakah mungkin menghatamkan 2 kali sehari? Mungkin, khususnya bagi yang hafizul Quran. Kalau sudah hafal 30 juz, kita membaca Al-Quran 30 juz itu, ya kalau kita baca cepat, ya sekitar 6 jam sampai 7 jaman. Artinya mungkin lah. Dengan kata lain, waktunya Imam Syafi'i 24 jam, waktunya kita 24 jam, sama. Hanya saja di sini Imam Syafi'i jauh lebih banyak kebaikan-kebaikannya, ibadah-ibadahnya. Artinya kalau waktu itu berkah, maka akan banyak sekali kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, amal-amal yang akan kita lakukan di hari itu, di waktu itu. Itulah arti waktu yang berkah. Kemudian contoh lain, jika keluarga kita berkah, keluarga yang berkah. Kalau keluarga kita berkah, ya walaupun pasangan kita tidak terlalu cantik, tidak terlalu tampan, tapi keluarga kita dipenuhi dengan ketentraman, kedamaian, kasih sayang. Itulah arti berkah. Kemudian kata Rasulullah, iftaradallahu alaikum siyamah. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim, kata Rasulullah. Pintu-pintu surga dibuka di bulan Ramadan dan pintu-pintu neraka ditutup di bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya sekarang gitu, kan pintu surga itu dibuka sekarang gitu, di bulan Ramadan ini dibuka. Sekarang sudah hari kedua, berarti sudah 2 hari pintu Ramadan, pintu surga itu dibuka. Lah pertanyaannya, walaupun pintu surga itu dibuka, untuk apa manfaatnya? Manfaatnya untuk kita itu apa? Toh walaupun pintu surga dibuka, kita pun nggak bisa masuk sekarang, kita masih di dunia. Maka untuk mengartikan hadis ini, pintu-pintu surga dibuka, kata para ulama, maksudnya adalah pendaftaran untuk masuk ke surga itu sudah dibuka sekarang. Pendaftarannya yang dibuka. Ini sama seperti kita mau kerja gitu. Kemudian kita mendengar ada lowongan pekerjaan
dari sebuah perusahaan yang sangat besar dengan gaji yang sangat fantastis, sangat besar gajinya. Siapapun yang mendaftar pasti diterima, pasti diterima. Tanggal pendaftarannya itu dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan. Tapi yang menariknya di sini, siapapun yang mendaftar ke perusahaan itu pasti akan diterima. Pasti akan diterima dan akan masuk mendapatkan gaji besar itu. Tidak ada satupun orang yang mendaftar yang akan ditolak. Itu menariknya. Sama dengan Ramadan. Jadi ketika Ramadan itu datang, maka pintu surga, pendaftaran ke surga itu dibuka selebar-lebarnya. Dan siapapun yang sungguh-sungguh ingin mendaftar masuk surga, pasti akan diterima. Pasti akan ditulis namanya di list penghuni surga. Kemudian, wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup. Pintu-pintu neraka ditutup. Apa artinya pintu-pintu neraka ditutup? Toh walaupun pintu neraka dibuka pun sekarang ya kita pun nggak langsung masuk neraka sekarang. Maksudnya adalah seandainya kita itu adalah calon penghuni neraka. Jadi nama kita itu sudah tertulis di calon atau daftar list penghuni neraka kelak. Maka ini kesempatan kita. Bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk menghapus nama kita dari list penghuni neraka. Itulah artinya wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Makanya dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Ramadan tiba, malaikat akan berseru, wahai pelaku kebaikan, lipat gandakan segera pahala kalian. Dan wahai pelaku keburukan, segeralah bertobat, karena Allah sedang menyempitkan jalanmu untuk berbuat dosa. Apa maksud dari menyempitkan jalanmu untuk berbuat dosa? Maka ini keterusan hadisnya ya, wa tughallu fihi syayatin. Setan-setan itu dibelenggu ya. Ini maksudnya jalan untuk berbuat dosa itu disempitkan, karena kalau ada setan ya banyak yang berbisik. Tapi kalau bulan Ramadan setan itu dibelenggu. Jadi setan tidak leluasa menggoda manusia. Ya gambarannya seperti ini. Jika saya mengikuti lomba lari ya, kemudian semua lawan saya itu ya berbobot semuanya lah. Tapi yang menarik di sini, semua saingan saya, semua lawan saya itu dibelenggu. Dibelenggu itu beda dengan diikat. Kalau diikat itu hanya satu ikatan bisa jadi, cuma diikat tangannya kah? Cuma diikat kakinya kah? Tapi kalau dibelenggu, ikatannya itu melilit dari bawah sampai ke atas, sampai dia tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi bulan Ramadan ini bisa kita jadikan tolak ukur ketakwaan seorang hamba. Khususnya kalau kita mau mengukur ketakwaan dia di bulan-bulan puasa, ya lihat saja di bulan Ramadan. Ayah. Jika di bulan Ramadan saja kita sudah malas-malasan beribadah, kemudian kita berani bermaksiat, mulai dari maksiat kecil sampai maksiat besar, maka bisa dipastikan di luar bulan Ramadan kita akan jauh lebih malas. Kita akan jauh lebih berani untuk bermaksiat kepada Allah. Ya kalau di bulan Ramadan saja kita malas-malasan, apalagi di bulan lain. Kalau di bulan Ramadan saja kita berani bermaksiat, apalagi di bulan lain. Kemudian kata Rasulullah, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Man hurima khairaha faqad hurim. Di dalam bulan Ramadan itu terdapat sebuah malam yang jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Barang siapa yang dihalangi dari kebaikannya, artinya dia tidak bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar ini, faqad hurim, maka dia benar-benar telah terhalang dari keburukan. Maksudnya eman gitu, eman.
1000 bulan itu kurang lebih kalau kita hitung pakai kalkulator gitu, 83 tahun 4 bulan. Dan di sini lafadznya adalah khairun. Khairun artinya lebih baik. Jadi kalau kita di malam Lailatul Qadar kita beribadah, maka value nilai ibadah kita itu lebih baik dari 83 tahun. Di sini saya tekankan lagi, lebih baik, bukan sama. Karena ada beberapa dai yang mengatakan, jadi kalau kita beribadah di malam tersebut, ya pahalanya itu sama dengan beribadah 1000 bulan atau 83 tahun. Tidak sama. Melainkan lebih baik. Ya, lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari 83 tahun. Maka jangan disia-siakan kesempatan emas ini. Maksimalkan ibadah kita. Supaya nanti setelah bulan Ramadan berakhir, kita masuk Idul Fitri, kita bisa mengucapkan Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Tapi bukan Alhamdulillah karena terbebas dari beban puasa, terbebas dari beban sholat, terbebas dari qiyamul lail. Tidak. Kita mengucapkan Alhamdulillah karena kita sudah bisa memaksimalkan diri, memaksimalkan ibadah kita selama bulan Ramadan. Ya. Yang tentunya nanti asarnya, bekasnya itu bisa kita lihat di bulan-bulan setelahnya, bulan Syawal dan seterusnya. Ya ibaratnya sama saja dengan kita kursus mobil. Kita belajar mobil, belajar nyetir 1 bulanan. Kita bayar tuh, ada yang harus kita bayar, biaya untuk kursus itu kita bayar, gak gratis. Artinya ada pengorbanan lah di sana. Kemudian setelah 1 bulan kita bisa nyetir, alhamdulillah. Tapi setelah 1 bulan itu kita tidak pernah nyetir mobil sekalipun. Artinya udah ninggalin nyetirnya udah. Pertanyaannya sekarang, apakah kursus selama 1 bulannya akan bermanfaat? Tentu saja tidak. Akan terbuang sia-sia. Sudah bayar mahal-mahal, gak dapat ilmunya karena hilang, gak diulang. Sama nanti ketika sudah Syawal, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya harus ada asar. Misal kalau bulan Ramadan, ya kita biasa membaca 1 hari itu sampai 5 juz, ya paling tidak ketika di luar Ramadan, ya kita membaca 1 juz mungkin, biasakan. Baik, selanjutnya, maka di sini sangat penting ya kita memahami, mempelajari apa arti dari as-saum ini atau puasa ini. Kita mulai dari definisi dulu. As-saum atau as-siyam memiliki arti al-imsak wal imtina'. Al-imsak wal imtina'. Artinya menahan diri. Menahan diri dari apa? Pertama, dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ya seperti makan, minum, melakukan hubungan suami istri. Tapi yang jauh lebih penting dari itu sebenarnya, yang kedua itu ya, menahan hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Kita harus menahan diri dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Baik itu dari perbuatan, perkataan, bahkan kelalaian hati kita dalam mengingat Allah, itu juga termasuk dosa. Karena banyak sekali orang-orang yang berpuasa, mereka sudah lapar, mereka sudah haus, tapi mereka tidak mendapatkan pahala yang sempurna dari puasanya. Puasanya sah puasanya, tapi mereka tidak mendapatkan pahala yang sempurna dari puasanya. Inilah maksud dari sabda Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar saja. Maksud dari hadis ini adalah orang-orang yang berpuasa. Mereka puasa tapi masih suka mengumpat, masih suka memfitnah, masih suka berbohong, masih suka marah-marah, bersumpah palsu. Bahkan memandang dengan syahwat pun mereka masih berani di bulan Ramadan. Memang hal-hal ini, hal-hal yang saya sebutkan tadi itu tidak membatalkan puasa, tapi bisa mengurangi pahala puasa. Bahkan bisa membatalkan pahala puasa.
Makanya ada hadis lain itu yang berbunyi man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, artinya dia puasa tapi masih berbohong, dan tidak meninggalkan perbuatan dusta, artinya dia puasa tapi dia masih berani untuk menipu orang lain, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makannya, Allah tidak butuh dia meninggalkan minumnya. Hadis ini sangat tegas. Kalau kita memakai terjemahan bebas, kita bisa mengartikan, untuk apa berpuasa kalau lisanmu masih kotor, hatimu masih kotor, engkau masih suka menipu walaupun puasa. Dan memang jika kita perhatikan, masih banyak orang-orang yang terus-menerus bergosip, membicarakan keburukan orang lain walaupun dia sedang berpuasa. Khususnya mohon maaf para ibu, ketika kita berkumpul tanpa terasa, perbincangan kita itu mengarah pada aib seseorang, keburukan orang lain. Dan biasanya kata kunci atau password pembukanya yang kita ucapkan pertama kali ya sama, seluruh Indonesia sama. Jangan bilang siapa-siapa. Kamu tahu nggak tentang si fulan? Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Jangan bilang siapa-siapa. Ya itu passwordnya sudah. Dan akhirnya nanti teman kita pun akan mengatakan kepada temannya, mengabarkan kepada orang lain dengan mengatakan jangan bilang siapa-siapa. Dan akhirnya satu kampung itu ya tahu tentang berita itu. Pastinya itu akan menyebar dengan cepat. Karena itu pembahasan selanjutnya di sini tingkatan orang yang berpuasa. Setelah kita melihat ada orang-orang yang walaupun berpuasa dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya, maka salah satu ulama yang sangat terkenal yang bernama Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, Ihya Ulumuddin, beliau berkata bahwa puasa umat Islam ini memiliki 3 tingkatan kalau dilihat dari segi kualitas dan pahala yang diraih. Yang pertama adalah shaumul awam, puasanya orang-orang umum, orang-orang kebanyakan. Kemudian yang kedua adalah shaumul khusus, puasanya orang-orang khusus. Kemudian yang ketiga adalah shaumu khususil khusus, puasanya orang-orang istimewa. Baik, kita mulai dari yang pertama, shaumul umum, puasanya orang-orang awam, orang-orang kebanyakan. Puasa orang-orang awam, mereka hanya sebatas menahan hal-hal yang membatalkan puasa saja. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa seperti melakukan hubungan suami istri. Tapi di sisi lain, mereka masih menghujat, mereka masih mencela, mereka masih berbohong, mereka masih menipu di bulan puasa. Walaupun mereka puasa, ya tentu saja kita tahu itu tidak membatalkan puasa, tapi dapat mengurangi pahala puasa. Itu orang-orang awam, puasanya orang-orang awam. Kemudian yang kedua, di atasnya lagi, yang lebih baik dari shaumul umum atau puasanya orang-orang awam adalah puasa orang-orang khusus. Kalau bahasa kita puasa VIP lah, very important person ya, very important person. Jadi puasa orang-orang khusus ini selain menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mereka juga menahan diri dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Mereka menjaga pendengaran mereka, penglihatan mereka, lisan mereka, tangan mereka, kaki mereka, dan seluruh anggota badan mereka dari perkara yang sia-sia dan maksiat-maksiat kecil. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah, inna siyama laisa minal akli wasyurbi faqat, innama siyam minal lagwi warrafath. Puasa itu bukanlah sekedar meninggalkan makan dan minum saja, tapi puasa yang sebenarnya adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna, artinya sia-sia, dan perkataan yang keji. Apa maksud dari perkara-perkara yang sia-sia itu? Sering sekali, walaupun kita puasa, kita sedang ngumpul nih, kita bicara ngalur ngidul, gak jelas gitu ya, bicara sampai 1 jam, 2 jam, tapi gak ada manfaat dari pembicaraan itu. Artinya cuma ngalur ngidul aja, ngalur ngidul saja.
Nggak ada manfaat dari pembicaraan itu. Maka dalam Islam hal-hal yang tidak berfaedah ini termasuk hal-hal yang kurang baik, harus kita hindari. Kemudian yang kedua, ar-rafath, kata Rasulullah, perkataan jorok, perkataan keji. Ya tidak asing lagi ya, di jalan-jalan kita banyak melihat teman-teman, orang-orang, ya maksud mereka bergurau, tapi mereka menggunakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok, seperti itu. Niat mereka bercanda, tapi dalam Islam ini pun juga kurang baik. Apalagi kita sedang berpuasa, karena ada 2 malaikat yang mencatat kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita. Kemudian yang ketiga, saumu khususil khusus, ini puasanya VVIP, very very important person. Puasa ini merupakan puasanya para nabi, para siddiqin, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Karena selain menahan seluruh anggota badannya dari maksiat-maksiat kecil, dari hal-hal yang kurang bermanfaat, kurang berfaedah, hal-hal yang sia-sia, mereka juga menjaga hati dan pikiran mereka dari kelalaian. Jadi mereka selalu berzikir nih pakai lisan. Tapi ketika mereka berzikir, mereka terjemahkan pikiran mereka melalui otak mereka, pikiran mereka. Kemudian mereka resapi memakai hati mereka. Artinya tiga-tiganya ini sama-sama bekerja. Lisan, hati, otak, ya, itu nyambung. Jadi bisa berzikir, mengingat Allah dengan lebih khusyuk kalau tiga-tiganya nyambung. Dan selanjutnya, ibadah puasa ini memiliki keistimewaan tersendiri dibanding amalan lainnya. Ini saya tulis hadisnya di slide. Kalau kita melihat amalan-amalan lain, kita lihat, kita perhatikan Allah menerangkan, menjelaskan secara detail pahala yang akan didapatkan. Contoh, kalau kita berbuat baik pada orang lain, kita akan mendapatkan 10 pahala. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau kita berinfak, menginfakkan harta kita di jalan Allah, maka kita akan mendapatkan 700 pahala. 700 kali lipat ya. Firman Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu ayatnya. Jadi kalau kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, kita dapat 700 pahala. Tapi tidak untuk puasa. Puasa ini sangat istimewa, sangat unik. Sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Sabda Rasulullah, kullu amali bani Adam yudha'afu al-hasanatu 'ashru amsalha ila 700 dhi'fin. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Illa shaum, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa ini untukku. Artinya orang itu menahan lapar, menahan dahaga, mereka gak makan, mereka gak minum, mereka lakukan itu untuk mencari ridha Allah, untuk mencari cinta dari Allah. Wa ana ajzi bihi, maka akulah yang akan membalasnya, akulah yang akan membayar pahalanya. Maksud dari hadis ini, pahala puasa itu ditentukan oleh Allah 100%, sesuai dengan kualitas puasa seseorang. Bisa jadi seseorang mendapatkan pahala puasa 0 dari puasanya, pahalanya 0 jika dia tetap melakukan maksiat-maksiat. Tapi boleh jadi seseorang mendapatkan pahala yang tidak terhingga, jutaan pahala. Bahkan dia bisa masuk surga karena puasanya, jika memang kualitas puasanya bagus. Makanya Rasulullah menjelaskan ada satu pintu surga yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa as-shaimun, kata Rasulullah. Tidak ada yang bisa memasuki pintu Ar-Rayyan ini kecuali orang-orang yang ahli puasa, orang-orang yang berpuasa. Memang khusus surganya orang-orang yang berpuasa. Pertanyaannya sekarang, agar kualitas puasa kita terjaga,
agar kita bisa mendapatkan, ya paling tidak kalaupun kita tidak sejajar dengan puasa para nabi, ya paling tidak kita sejajar dengan puasanya orang-orang yang khusus, gitu. Agar kualitas puasa kita terjaga, setidaknya kita harus menyibukkan diri dengan 3 hal selama bulan Ramadan. Yang pertama, tingkatkan ibadah kita. Kemudian yang kedua, tingkatkan zikir kita. Kemudian yang ketiga, tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Untuk yang pertama, ibadah. Kita tingkatkan ibadah kita. Kita sholat jamaah di masjid. Kemudian kita sholat sunnah. Misal, sholat duha. Biasanya sholat duha sebelum Ramadan itu 2 rakaat. Ya kita tambah. Kita lipat gandakan. Biasanya sholat tahajud itu ketika qiyamul lail di bulan Ramadan, di selain bulan Ramadan biasanya mungkin cuma 4 rakaat. Kita tambah. Kita lipat gandakan segala amal ibadah kita. Termasuk sholat qabliyah, ba'diyah, jangan sampai ketinggalan. Ya. Karena beda, hitung-hitungannya itu beda. Tapi sebenarnya untuk ibadah ini, bahkan segala aktivitas harian kita bisa bernilai ibadah. Kita bisa mendapatkan pahala dari itu. Asal niatnya lurus. Jangan beko, luruskan niat untuk mencari ridha Allah. Kaidahnya adalah innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Sebagai contoh, makan ini ya aktivitas harian, bukan sebuah ibadah. Tapi kalau niat kita makan agar kita nanti malam bisa bangun melaksanakan qiyamul lail, maka makan kita akan dinilai sebagai ibadah. Dapat pahala dari makan itu. Ya tentunya kalau kita mau makan kemudian niatnya untuk qiyamul lail, tentu saja gak usah banyak-banyak. Karena kalau kita banyak-banyak nantinya malah ngantuk. Ya. Contoh lain, bersih-bersih, nyapu, ngepel misal. Nyapu dan ngepel. Nah, nyapu ngepel ini adalah kegiatan harian, aktivitas harian, bukan sebuah ibadah. Tapi ketika kita nyapu ngepel kemudian kita niatkan supaya Allah cinta sama kita. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan suka yang indah-indah. Maka kita akan mendapatkan pahala dari nyapu kita, dari ngepel kita. Olahraga. Kalau kita olahraga supaya kita keluar keringat saja, ya itu aja yang kita akan dapatkan. Tapi kalau kita olahraga karena kita tahu bahwa al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif, lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah, maka kita akan mendapatkan pahala dari olahraga itu. Sebaliknya, walaupun yang kita lakukan adalah ritual ibadah, kita sholat, kita baca Quran, tapi niatnya salah, bisa-bisa kita malah mendapatkan dosa, bukan pahala. Contoh, sholat tarawih. Dia baca 5 juz dalam sholat tarawihnya, tapi niatnya bukan lillahi ta'ala. Di belakang ada calon mertua. Niatnya agar dipuji calon mertua. Dengan harapan calon mertuanya mengatakan, ini dia, baru calon mantu idaman saya. Dia dapat dosa, dia gak dapat pahala. Karena niatnya salah. Kita tadarusan, ngaji. Kemudian kita bacanya lancar, suaranya bagus. Kalau niat kita lillah, dapat pahala tuh. Tapi kalau niat kita supaya orang-orang di kampung itu tahu tentang bacaan kita yang bagus, sehingga mereka nantinya memuji, menyanjung, maka ini kita akan dapat dosa. Makanya kata Rasulullah, inna yasirar riya'i syirkun. Sesungguhnya sedikit saja, sebagian kecil saja dari dia, ada sedikit niat untuk dipuji, disanjung, diakui, itu adalah kesyirikan yang kecil, kesyirikan kecil ya. Kemudian yang kedua adalah zikir. Zikir, banyak sekali zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis sahih. Baik itu tasbih, tahlilkah, takbir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dan seterusnya. Tapi yang perlu saya tekankan di sini,
Semua ulama sepakat, semua ulama sepakat bahwa zikir yang paling afdal adalah Al-Quran. Zikir yang paling utama adalah Al-Quran. Biasanya ketika para ulama ingin menyampaikan keutamaan zikir tertentu, mereka akan mengatakan afdalul zikri ba'dal Quran kadza wa kadza. Zikir utama, zikir yang paling utama setelah Al-Quran adalah ini dan itu. Jadi Al-Quran ini tetap di atas zikir-zikir lain. Makanya kalau kita memang bingung mau zikir apa, ya baca saja Al-Quran sebanyak mungkin. Jadi selama bulan Ramadan ini kita usahakan untuk memperbanyak membaca dan mentadabburi Al-Quran. Dengan banyak membaca Al-Quran dan mentadabburinya, insya Allah kita akan mendapatkan keistimewaan tertentu, keistimewaan yang besar ya. Ya, kita bisa lihat apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, saya ada kamera. itu pasti Pakai HP mesti dua double. akan menjadi orang-orang yang istimewa atau sesuatu yang istimewa. Sebagai contoh, Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril dijadikan sebagai sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, beliau menjadi sayyidul mursalin, pemimpinnya para rasul. Al-Quran diturunkan di sebuah malam, maka malam itu menjadi malam yang paling istimewa, malam Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Al-Quran diturunkan di hari Jumat, maka hari Jumat berubah menjadi Sayyidul Ayyam. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan dijadikan Sayyidus Syuhur, pemimpinnya atau bulan yang paling mulia. Makanya orang-orang yang membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran kelak akan menjadi orang-orang yang terbaik. Sabda Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita mengambil petunjuk dari Al-Quran ini? Bagaimana cara kita agar bisa berinteraksi dengan Al-Quran selama bulan Ramadan? Setidaknya ada 3 cara untuk interaksi dengan Al-Quran ini. Yang pertama adalah qiraah. Kemudian yang kedua adalah tilawah. Dan yang ketiga adalah tahfidz. Kita mulai dari yang pertama, qiraah. Qiraah artinya membaca sesuatu walaupun tanpa memahaminya. Jadi baca saja tanpa paham. Karena itu ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad adalah Iqra, bacalah. Rasulullah menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Ini untuk menegaskan kepada orang-orang yang menuduh bahwa Nabi itu yang membuat Al-Quran, dia ngarang Al-Quran, Rasulullah yang ngarang Al-Quran. Ini adalah bantahan telak. Ini jawaban bahwa Nabi adalah seorang ummi. Jangankan mengarang ayat, baca saja beliau tidak mampu, tidak bisa. Dan Allah menawarkan pahala yang sangat menarik untuk membaca Al-Quran ini, walaupun hanya membaca saja tanpa memahami maknanya. Kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari kitab Allah, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dibalas dengan 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, lakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Artinya kalau kita baca alif lam mim, kita sudah dapat 30 pahala itu. Bagaimana kalau kita baca 1 baris? 1 baris itu terdiri dari 35 sampai 50 huruf. Sementara 1 halaman, 1 kaca, itu terdiri dari 15 baris kalau kita menggunakan Al-Quran pojok, Al-Quran yang biasa digunakan untuk menghafal gitu. Kalau kita pakai hitungan matematis saja, berarti membaca 1 halaman atau 1 kaca itu gak sampai 5 menit. Paling bentar mungkin 3 menit, mungkin ya 3 sampai 4 menit rata-rata. Membaca 1 kaca saja dari Al-Quran, kita dapat 5 ribuan pahala. 5 ribuan pahala, bayangkan itu. Kalau kita bandingkan dengan amal lain, bahkan berbuat baik pada tetangga misal, berbuat baik pada teman, menolong orang, itu kita dapat 1 kebaikan, artinya cuma dapat 10 pahala.
Dengan kata lain, untuk dapat 5.000 pahala itu, kita perlu berbuat baik 500 kali, baru dapat 5.000 pahala. Pertanyaannya sekarang, ada nggak orang yang satu hari dia berbuat baik 500 kali? Nggak ada, nggak ada. Tapi di Al-Quran, tidak. Al-Quran mengobral pahala. Diobral pahala, ladang pahala ini Al-Quran. Itulah kenapa kalau kita di luar Ramadan itu biasanya kalau kita mau baca Al-Quran, paling baca satu lembar saja itu sudah Masya Allah capek, bosan dan seterusnya. Ya karena memang godaannya, setan bisikin kita itu sangat-sangat kuat gitu ya. Setan nggak mau kita mendapatkan panen pahala yang banyak. Setan nggak mau. Ya. Setan akan mengalihkan kita ke hal-hal lain. Tapi alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita sudah tidak ada pengganggu dari kalangan setan ya. Jadi kita bisa dengan santai membaca Al-Quran. Bahkan kalaupun kita tidak terlalu lancar membaca Al-Quran, terbata-bata membaca Al-Quran, kita masih dapat 2 pahala. Sabda Rasulullah, "Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wal ladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran." Orang yang membaca Al-Quran kemudian dia terbata-bata, kesulitan membaca Al-Quran itu karena baru belajar, maka baginya 2 pahala. 2 kali lipat malah. Kenapa 2 kali lipat? Yang pertama karena dia membaca Al-Quran. Karena setiap hurufnya kan 10 pahala tuh. Yang kedua, karena dia masih berusaha, gak menyerah. Gak menyerah dia. Gak putus asa, terus belajar walaupun kesulitan. Dan semakin banyak Al-Quran ini dibaca, walaupun kita gak paham maknanya, maka akan semakin bersih hati dan jiwa kita dari kotoran. Dan orang-orang yang bersih hatinya, dia tidak akan pernah puas membaca Al-Quran. Kata Utsman bin Affan, "Lau taharat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Kalau seandainya hati kita itu bersih, suci, maka kita tidak akan pernah merasa puas dari membaca Al-Quran ini. Dulu, para salafus saleh, mereka menghatamkan Al-Quran secara konsisten. Ada yang 3 hari sekali, ada yang 7 hari sekali. Tapi bagi kita yang pemula ini, kita bisa membuat table rencana, planning untuk membaca Al-Quran pelan-pelan gitu. Latihan dulu misal dengan membaca setiap habis sholat 2 halaman atau 2 lembar. Sehingga kalau kita sholatnya 5 kali, insya Allah 1 hari 1 juz. Tapi itu di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan usahakan lebih, kalau bisa sekali duduk setelah sholat itu ya kita paling tidak setengah juz atau 1 juz kalau bisa, syukur-syukur 1 juz. Jadi satu minggu atau 5 hari 6 hari sudah hatam. Jadi bisa menghatamkan sebulan itu bisa sampai 6 kali ya. Ya kalau memang kita membaca setiap habis sholat itu kesulitan, misal maghrib ya, maghrib kita kan mau berbuka, mau makan yang banyak, oke, berarti ganti waktunya. Misal kita baca Al-Quran setiap kita mau beraktivitas. Sebelum bekerja di kantor, baca Al-Quran dulu. Sebelum mau mengerjakan sesuatu, baca Al-Quran dulu. Agar apapun yang kita lakukan menjadi berkah. Supaya berkah. Kemudian yang kedua adalah tilawah. Tilawah ini mengandung 3 arti sekaligus. Membaca, memahami, dan mengamalkan yang dibaca. Jadi 3 arti sekaligus dalam tilawah. Jadi tilawah ini tidak sama dengan qiraah. Makanya di Indonesia setiap ada acara biasanya akan didahului atau dibuka oleh orang yang membaca Al-Quran. Nah itu disebut dengan qari'ul Quran. Dan di sampingnya biasanya ada orang yang menerjemahkan ayat-ayat tersebut. Nah itu disebut dengan sari tilawah. Sebenarnya dalam bahasa Arab ya tilawah saja. Tapi mungkin karena yang pertama kali membaca terjemahannya pada waktu itu sari, ya disebut sari tilawah. Seandainya namanya mungkin misalnya Jono, mungkin Jono tilawah mungkin. Kemudian di dalam Al-Quran Allah menyandingkan kata tilawah ini dengan salat. Ini untuk menegaskan bahwa tilawah ini bukan hanya sekedar membaca, tidak sama dengan qiraah. Allah berfirman, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah." Utslu ma uhiya ilaik, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Maknanya
ada hubungan yang sangat erat antara tilawah dengan salat nih. Maka beberapa ulama mengatakan maksud dari ayat ini, kalau mau salatnya berkualitas, salatnya khusyuk, pahamilah apa yang kita baca. Sehingga ketika kita membaca dengan lisan alhamdulillahirabbil alamin, otak kita itu berusaha untuk menerjemahkan. Kemudian hati kita meresapi arti atau kandungan dari ayat-ayat itu, sehingga kita bisa khusyuk dalam sholat. Karena khusyuk dalam sholat ini berat sekali. Kalau di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan itu ada setan-setan khusus yang ditugaskan untuk menggoda kita, spesifik tugasnya. Ketika kita wudhu misal, itu nama setannya adalah setan walhan. Tugasnya adalah membuat kita was-was ketika berwudu, buru-buru ketika berwudu, tidak sempurna ketika berwudu. Setelah kita wudhu, kita mau sholat nih, menghadap kiblat, kita masih fokus. Pas takbir, Allahu Akbar, ada setan khusus tuh, namanya setan khanzab, atau di riwayat lain dibaca khinzab. Dia akan berbisik, udhkur kada wa kada, ingat ini, ingat itu. Makanya jangan heran, di bulan Ramadan itu ketika kita takbir, tiba-tiba semuanya muncul. Rencana ini, rencana itu, kerjaan ini, kerjaan itu, cucian ini, cucian itu, masalah, kunci yang hilang, dan seterusnya. Semuanya muncul. Tapi tidak di bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan itu ketika kita sholat Allahu Akbar, kemudian kita gak fokus tuh, gak khusyuk, nah jangan salahin setan. Setan sudah pensiun nih, bulan Ramadan udah diikat. Ya itu tandanya nafsu kita saja, pikiran kita saja yang kurang fokus. Ya, difokuskan lagi. Makanya biasanya kalau sholat tarawih itu kita rakaat pertama, salam kedua masih khusyuk. Tapi kalau sudah masuk ke salam ketiga, keempat, apalagi bacaannya itu panjang, udah mulai kemana-mana pikiran. Artinya gak khusyuk gitu ya. Sudah mulai melayang pikiran tuh. Kemudian bagaimana cara kita bertilawah? Cara kita bertilawah artinya bagaimana cara kita memahami Al-Quran ini, mempelajari Al-Quran. Ya, kita tidak harus memaksakan diri untuk mempelajari semua ayat dari awal sampai akhir. Kita bisa mulai dari yang kita butuhkan dulu, yang kita baca sehari-hari dalam sholat. Pelajari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan dipelajari terjemahannya saja, tapi juga pelajari tafsirnya, pelajari sababun nuzulnya dan seterusnya, supaya kita benar-benar menjiwai ketika membaca Al-Fatihah. Setelah kita belajar Al-Fatihah, ya kita pelajari surat-surat pendek yang biasa kita gunakan di salat-salat kita, An-Nas, Al-Falaq, Al-Kautsar, Al-Ikhlas dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, kita juga pelajari ayat-ayat yang pembahasannya menarik bagi kita. Kalau sudah ayat-ayat pendek itu selesai, maka kita cari ayat-ayat yang menarik. Ya kalau kita belajar di bidang sains misal, ya kita pelajari ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan, tentang sains. Kalau kita seorang dai atau ustazah, kita belajar cara berdakwah, ayat-ayat hukum. Kalau kita sebagai orang tua, bapak atau ibu, pelajari ayat-ayat tentang parenting dalam Al-Quran. Kita sebagai suami atau istri, pelajari bagaimana cara menjadi pasangan yang baik di dalam Al-Quran. Makanya salah seorang tabi'in itu, Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau menceritakan pengalaman beliau belajar Al-Quran dari para sahabat. Beliau berkata, akhadna al-Qur'ana an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu 10 ayatin lam yatajawazuhunna ila al-'ashril ukhra hatta ya'lamu ma fiha. Kami belajar Al-Quran dari satu kaum, yaitu para sahabat. Mereka menceritakan kepada kami bahwa mereka jika mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, mereka tidak akan meneruskan ke ayat berikutnya sampai mereka memahami kandungannya. Loh, kalau 10 ayat berarti lama, butuh bertahun-tahun Ustaz mempelajari Al-Quran ini. Iya, memang butuh bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Tapi waktu-waktu kita untuk mempelajari Al-Quran ini, untuk belajar memahami Al-Quran, itu akan menjadi waktu yang sangat indah, bahkan yang terindah daripada waktu-waktu yang lain. Dan itu akan kita rasakan kenikmatannya nanti ketika kita sudah ada di surga insyaallah. Kemudian yang ketiga adalah tahfidz. Tahfidz ini adalah kenikmatan yang sangat besar, sangat besar, sangat istimewa, sangat luar biasa. Karena kalau Al-Quran sudah ada di dada kita, sedang apapun kita, dimanapun kita bisa dengan mudah mencari pedoman hidup, membaca Al-Quran,
tanpa harus membuka dimanapun kita. Dan saya yakin di sini semua orang yang di sini pasti tahu keistimewaan Ahlul Quran gitu. Jadi bukan hanya orang yang hafal saja yang akan diangkat derajatnya oleh Allah, tapi kedua orang tuanya juga akan dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah. Dan ini tidak main-main. Tidak semua orang diberikan rizki ini, anaknya bisa hafal Al-Quran. Tidak semua orang. Bahkan anak kiai pun, anak habib kah, anak syekh kah, anak ulama kah, anak da'i kah, anak ustadz, belum tentu anaknya hafal Al-Quran. Jadi kalau anak-anak bapak, ibu sekarang ini sedang menghafal Al-Quran, bersyukurlah kepada Allah. Jangan sampai mereka berhenti, terus dorong mereka, motivasi mereka. Kalau perlu, paksa mereka untuk menghafal Al-Quran. Dalam artian memaksa di sini bukan agar mereka cepat hafal 30 juz, tidak. Kita hanya perlu memaksa mereka untuk menghafal. Terserah misalnya mereka hanya mampu menghafal 1 tahun misal, cuma mampu menghafal 1 juz, tidak masalah. Yang penting terus setiap hari itu mereka menghafal. Tanpa harus pusing atau dikejar oleh target tertentu. Ya. Selain itu, orang-orang yang ahli Quran ini akan dijadikan keluarga Allah di muka bumi. Rasulullah bersabda, "Innalillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Mereka berkata, "Manhum ya Rasulullah?" Siapakah mereka wahai Rasulullah? Mereka mengatakan, Rasulullah menjawab ya, "Ahlullah wa khassatuh. Hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh." Mereka adalah ahlul Quran. Ahlul Quran ini adalah keluarga Allah di muka bumi dari kalangan manusia dan orang-orang yang diistimewakan. Bahkan tidak main-main derajat kita para ahlul Quran ini, orang-orang yang mempelajari bergelut dengan Al-Quran setiap hari. Derajat kita akan sejajar dengan para malaikat yang mulia. Makanya ada sebuah hadis yang mengatakan, "Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lah, ma'as-safaratil kiramil bararah." Orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia menjaganya, menghafalnya, maka derajatnya sama seperti malaikat yang dekat dengan kami. Dan yang perlu kita ingat, bahwa kelak di surga tempat kita ditentukan oleh seberapa banyak hafalan Al-Quran kita. Akan dikatakan kepada kita, "Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha." Bacalah dan teruslah naik. Teruslah naiklah di tangga surga. Karena sesungguhnya tempatmu di surga, tempat kita di surga sesuai dengan ayat yang kita hafal. Makanya kelak mungkin, saya katakan mungkin ada orang yang menyesal masuk ke surga karena dia tidak bisa naik ke tingkat berikutnya. Orang-orang yang hafalannya 2 juz ya tempatnya di surga jauh lebih indah daripada orang-orang yang hafalannya 1 juz. Orang-orang yang hafalannya 5 juz tempatnya jauh lebih indah daripada orang-orang yang hafalan cuma 4 juz, dan begitu seterusnya. Maka kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan, khususnya untuk mempelajari Al-Quran ini. Ya, walaupun kita tidak mau menghafal Al-Quran misal, tapi eman sekali ya kalau tidak mau menghafal Al-Quran. Ya hafal, dikit-dikit gak apa-apa. Jangan sampai tidak menghafal sama sekali. Karena sabda Rasulullah itu, barang siapa yang di dadanya tidak ada ayat Al-Quran sedikit pun, man laisa fi jawfihi ayatun minal Quran au kama qila, tidak ada ayat Al-Quran yang dia hafal, maka dia seperti kalbaitil kharab katanya. Kata Rasulullah itu, kalbaitil kharab artinya seperti rumah yang mau hancur, mau runtuh. Ya. Dan di sini yang perlu kita ingatkan, Al-Quran ini bisa menjadi penuntut yang memberatkan kita kelak di hadapan Allah. Dan Al-Quran juga bisa menjadi penyelamat ya, yang akan menolong kita kelak di hadapan Allah. Jadi untuk Al-Quran ini kita hanya dikasih 2 pilihan. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran bisa jadi penolongmu atau penuntutmu. Tidak ada pilihan yang ketiga. Kalau kita tidak dekat dengan Al-Quran, kita pasti jauh dari Al-Quran. Hanya 2 pilihan saja. Jadi kita tidak bisa mengatakan saya mau tengah-tengah saja Ustaz. Ya saya gak rajin-rajin amat, tapi ya saya gak malas-malas amat. Tidak. Pilihannya hanya 2.
Al-Quran akan menolongmu atau Al-Quran akan menjadi pemberat. Itu pilihan. Makanya Rasulullah menjelaskan hadis ini, kata Rasulullah, man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran ini di depannya, dia letakkan di depannya sebagai pedoman hidup, dia baca, dia pelajari, maka Al-Quran akan menuntunnya ke surga. Wa man ja'alahu khalfa dhahri, dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran ini di belakangnya, diletakkan di belakangnya, artinya ditinggalkan, tidak dipelajari, tidak dibaca, saqahu ilan nar, Al-Quran akan menyeretnya ke neraka. Ya. Dan kelak pun kita akan ditanya di akhirat, madza fa'alta bil Quran? Apa yang telah engkau lakukan dengan Al-Quran ini? Jika kita berpaling dan menjauh dari Al-Quran selama hidup, maka ancaman Allah tidak nanggung-nanggung. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankah. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dia menjauh dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, terhimpit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan tidak sampai di sana, dia pun akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Pada waktu itu orang-orang yang dikumpulkan dalam keadaan buta itu akan protes. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kami dikumpulkan dalam keadaan buta padahal kami dulu di dunia melihat? Qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha. Itu karena di dunia ayat-ayat kami telah datang padamu. Al-Quran ada di kamarmu, Al-Quran ada di musala, Al-Quran ada di masjid, Al-Quran ada di atas mejamu, tapi engkau meninggalkan ia. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan hari ini pun sebagai balasannya engkau menjadi orang-orang yang terlupakan sampai dia buta. Baik, mudah-mudahan bermanfaat, Jadi kesimpulannya adalah kita harus meningkatkan qiraah kita, tilawah kita selama bulan Ramadan. Kalau yang biasanya kita baca 1 juz di bulan yang lain, ya kita tingkatkan, lipat gandakan jadi 2 juz, bahkan kalau bisa sampai 5 juz. Tentu saja kalau 5 juz itu dibaca sekali duduk capek, apalagi orang-orang yang belum terbiasa. Dicicil. Misal pagi itu targetnya 1 juz, sore targetnya 1 juz, malam targetnya 1 juz, sudah 3 juz sudah itu. Dan itu pun pas sekali baca, bukan sekali duduk 1 juz, tidak, dicicil, dibagi 3 kah, dibagi 2 boleh, dibagi 4 juga boleh. Ya seenaknya lah, senyamannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada MC. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan kepada Ustaz Jamal yang sudah menerangkan tentang pengertian puasa tadi. Alhamdulillah. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada kita semua. Silakan untuk bertanya langsung ataupun dengan tulisan juga bisa. Kami persilakan sekarang. Ustazah, apabila ada yang memiliki pertanyaan juga boleh kami tampung pertanyaannya. Banggi, kamu apa nih? Siapa tadi yang Ada yang raise hand, Ustaz. yang resen tadi? Saya tidak kelihatan. Bundanya Mas Buratna. Buratna. Bunda Zafran. Oh, Buratna benar. Monggo kami persilakan untuk bertanya. Buratna. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin mau bertanya nggih Pak Ustadz. Bagaimana cara menjaga kualitas dalam beribadah di bulan Ramadan agar dari awal sampai akhir Ramadan itu tetap bisa sah. Nah, ketika
awal pertama gini kan kita masih bisa memaintain waktu, harus ini, tapi ketika sudah mulai di akhir itu ada godaan yang harus ini, harus itu, harus persiapan ini begitu, yang bikin apa ya, kayak semangatnya itu sedikit menurun, seperti yang kebanyakan juga Baik, terus sampai ketika di awal gini kan masih betul, nanti tambah lama tambah menurun itu bagaimana gitu, Ustaz. baik, terima kasih Ibu. Ibu, mikrofonnya jangan dimatikan dulu. Boleh saya bertanya sebentar sedikit? Oke. Ibu, seandainya jenengan tahu kapan jenengan meninggal, dan di lauhul mahfud catatan jenengan mati meninggal di bulan ini, bulan Ramadan ini, di tanggal 30 Ramadan. Kira-kira biasanya kita pas dekat-dekat Lebaran kita langsung ke mall gitu, nyari baju, sibuk nyari ini nyari itu untuk persiapan Lebaran. Kira-kira kalau kita sudah tahu kita akan meninggal di Lebaran misalnya, apakah kita masih akan sibuk dengan urusan-urusan dunia? Ya akan Ustaz, menjaga kesempatan yang diberikan yang ada itu biar nggak apa ya, biar nggak tambahi terlena. Baik, ya itu jawabannya gitu. Jadi Rasulullah itu pernah mengatakan seperti ini ketika sholat. Sallu sholata muwaddi'in, kata Rasulullah kepada sahabat. Sallu sholata muwaddi'in artinya sholatlah seolah-olah ini adalah sholat terakhir kita. Jadi kalau kita sudah merasa bahwa ini adalah sholat terakhir, gak mungkin itu pikiran kemana-mana, pasti kita nangis tuh. Sama kata para ulama, ketika kita ingin agar puasa kita itu kualitasnya dari awal sampai terakhir itu istiqomah gitu ya, bahkan meningkat, maka kata para ulama, sumu shauma muwaddi'in, berpuasalah seolah-olah ini adalah puasa terakhir kita. Berpuasalah seolah-olah kita tidak akan bertemu lagi dengan puasa yang akan datang. Bahkan ketika kita hidup nih, sekarang hari kedua puasa, belum tentu kita hidup sampai hari ketiga. Kalau kita hidup, alhamdulillah besok masih melihat matahari di hari ketiga, belum tentu kita bisa melihat matahari di hari keempat, dan begitu seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi kalau kita sudah tanamkan di hati kita, ini adalah waktu terakhir saya, ini adalah kesempatan terakhir saya, kita pasti akan bisa istiqomah. Setiap kita mau malas, jangan-jangan ini Ramadan terakhir saya. Setiap kita mau aras-arasan beribadah, kita tanyakan pada diri kita, kalau saya meninggal sekarang, kira-kira saya husnul khotimah atau su'ul khotimah ya? Makanya kata Rasulullah itu untuk istiqomah, aksiru zikra hadhil ladzat, perbanyaklah mengingat kematian. Karena kalau kita sudah mengingat kematian, apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang sangat baik, nah, kita akan lebih semangat lagi untuk beribadah. Insyaallah menjawab ya. Jadi intinya jawaban saya adalah, anggap ini adalah Ramadan terakhir supaya kita bisa istiqomah. Mudah-mudahan menjawab. Jadi Bu Ratna, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh saya kesimpulkan dari pertanyaan Bu Ratna tadi, bagaimana cara agar mempertahankan kualitas ibadah sampai akhir Ramadan nanti. Jawaban dari Ustaz Jamal, beribadahlah seakan-akan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, sambil berangan-angan bagaimana nanti akhir hidup kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Dan begitu insya Allah kita akan semangat sampai akhir Ramadan. Insya Allah seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Hijab Ustaz ada. Assalamualaikum Ustaz. Maaf mau tanya, kalau untuk perempuan jika pada saat haid
melanjutkan target hatamannya lewat HP boleh atau tidak Ustadz? Terima kasih. Ya Ustadz Jamal, ini pertanyaan. Tunggu. Baik, di sini ulama berbeda pendapat karena ini pembahasan tentang bagaimana hukum membaca Al-Quran ketika sedang berhalangan. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh karena ayatnya la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan tahur, ya, tahir, suci gitu ya. Suci dalam artian pegang wudu kah, ya wudu. Dalam hal ini juga untuk yang berhalangan seperti haid, nifas dan lain-lain itu tidak diperbolehkan. Itu satu pandangan mayoritas ulama. Makanya ketika haid biasanya para ibu itu langsung banting setir ke zikir. Kalau zikir itu diperbolehkan karena tujuannya adalah mengingat Allah. Begitu juga misal ada seorang ibu misal dia sudah hafal 30 juz. Kemudian beliau haid. Apakah boleh berzikir? Artinya berzikir di sini dia tidak pegang Al-Quran, dia mengulang hafalannya takut hilang. Boleh. Karena dalam hal ini dia tidak masuk dalam membaca atau menyentuh Al-Quran, tapi masuk kepada zikir. Ada maslahat di sana supaya hafalannya tidak hilang. Tapi pendapat yang kedua, kalau memang ada maslahat kita ingin menghatamkan Al-Quran misal, maka kalaupun ada yang membolehkan, sebagian ulama mereka menganjurkan kita untuk memakai Al-Quran yang tidak murni 100% dicetak gitu ya. Kalau dulu masih ada Al-Quran terjemah gitu. Kalau sekarang jarang dipakai terjemah itu. Biasanya kita pakai HP Android. Kalau dulu ada Quran dari Kemenak itu, jadi isinya bukan 100% ayat, tapi ada terjemahannya, lebih banyak terjemahannya malah, sama penjelasannya. Maka dalam hal ini diperbolehkan. Bahkan kalau kita ke pondok-pondok pesantren itu, walaupun mereka haid, ya mereka tetap belajar tafsir. Ketika mereka belajar tafsir, ya mereka baca ayat. Tapi karena tujuannya bukan untuk membaca yang 100% Al-Quran itu, tujuannya adalah untuk belajar, tujuannya untuk berzikir, maka diperbolehkan ya untuk membaca Al-Quran ini. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita membaca pakai HP Android, bagaimana hukumnya? Maka dalam hal ini saya lebih condong kepada pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa lebih baik ketika berhalangan kita banting setir ke zikir-zikir lain seperti sholawat, tahlil, tahmid. Syukur-syukur kalau ibu yang bertanya ini punya hafalan, jadi bisa mengulang hafalannya, tanpa harus memegang Al-Quran. Tapi misal di tengah hafalan saya lupa nih ayat selanjutnya apa, boleh buka Al-Quran di HP Android. Mudah-mudahan menjawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan dari Bu Alfani sudah terjawab oleh kalau boleh saya dari ini yang sebentar, pertanyaannya berikan perempuan yang haid melanjutkan target hati. Mayoritas ulama tidak bolehkan pegang mushaf Al-Quran. Tapi beberapa solusinya, yakni dengan berganti dari membaca Al-Quran berzikir ya. Apabila ibu tersebut atau ini punya hafalan, alhamdulillah nanti yang dibaca hafalannya, tidak ada lupa membaca Al-Quran. Allah alam bisawab. Untuk yang selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf, saya ingin bertanya, HP yang ada aplikasi Al-Quran online boleh juga ke bawah ke kamar mandi? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. HP yang ada aplikasi Al-Qur'annya boleh nggak dibawa ke kamar mandi? Nggih, gitu nggih. Nggih, betul. Baik. HP itu bukan Al-Qur'an. Masalah yang ada di dalam HP, misalnya kita menginstal aplikasi Al-Qur'an, maka tidak masalah dibawa ke dalam kamar mandi. Saya tanya ke Ustadz MC, namanya Ustadz siapa Ustadz? Aldis. Siapa? Aldis. Ustadz Aldis. Ustadz Aldis punya hafalan berapa juz? Juz amma hafal? Allah hafal. Oke, berarti di otak Ustadz Aldis itu ada juz 30 G. Nggih. Boleh nggak masuk kamar mandi? Boleh. Padahal di otaknya ada juz 30 G. Nggih. Kalau nggak boleh, berarti saya nggak boleh mandi. Iya, pastinya sama dengan Al-Quran yang ada di Android itu. Jadi walaupun di Al-Quran di Android itu ada aplikasi Al-Quran, ya sama kayak di otak kita pun ada 30 juz, ada 25 juz. Masa kita nggak boleh masuk kamar mandi? Gimana mandinya nanti? Asalkan jangan buka aplikasi Al-Quran saat lagi di kamar mandi. Misal gak ada kerjaan, kita iseng sambil BAB, kita buka aplikasi Al-Quran, kita baca Al-Quran. Ya itu kurang adab. Gak boleh. Akhlaknya kurang. Oke. Kita sambil mandi, belum pakai baju, kemudian kita buka aplikasi Al-Quran, kita sambil baca, itu gak ada kerjaan. Nah, jadi kamar mandi. Tapi kalau cuma bawa HP ke kamar mandi, boleh. Boleh. Alhamdulillah tadi dari Ibu Idris terjawab, jawaban dari Ustadz Jamal. Alhamdulillah 3 pertanyaan ini sudah cukup untuk sore. Kami mohon kepada siapa tadi? Bu Asfa, Bu Riris, dan satu lagi tadi penanyanya Bu Ratna, kami mohon untuk mengirimkan nomor telepon WA ke chat ini, Gih. Nanti insya Allah dapat hadiah surprise menarik. Gih. Ya Ustadz Jamal, alhamdulillah pertemuan kita kali ini ya selesai. Alhamdulillah sudah banyak ilmu yang bisa kami dapat dari penjelasan panjenengan tadi. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kami semua dan bisa kami amalkan. Amin. Acara selanjutnya Ustadz Kiki. Oke Ustaz. Foto bersama Gih. Loh, enggak ditutup doa dulu toh Ustaz sama Ustaz Jamal. Berdoa dulu. Nggih. Sebelum berdoa, mungkin ada kesimpulan Ustadz Jamal dari pertemuan ini. Kesimpulannya, lipat gandakan, tingkatkan ibadah kita, tilawah kita selama bulan Ramadan, mumpung nyawa ini masih ada di badan kita. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita, jangan disia-siakan. Allah. Insya Allah. Jadi pun acara selanjutnya adalah doa dan dari panjenengan. Kami persilahkan. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يسر أمورنا ولا تعسر وحقق آمالنا واقض حاجاتنا إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.